Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Farmakognosia bersama Bu Reni. Gimana kabarnya kalian semuanya? Semoga di pagi hari ini kalian diberikan kesehatan. Amin. Nah, sebelum kita mulai pelajaran, marilah kita bersama-sama berdoa agar ilmu yang Ibu berikan bisa bermanfaat buat kalian. Berdoa dimulai. Doa selesai. Nah, bab yang akan kita bahas tetap fitofarmaka ya. Namun yang akan kita bahas hari ini adalah standarisasi. Oke, kita bahas tentang standarisasi. Nah, dalam pengertian fitofarmaka itu kan disebut bahwa bahan baku dan produk jadinya telah distandarisasi. Nah, standarisasi sendiri itu apa? Standarisasi itu dapat diartikan sebagai penetapan mutu farmasetik yang dapat direproduksi dengan cara membandingkan suatu produk terhadap bahan baku pembanding atau dengan satu atau lebih dari senyawa lain. Nah, yang perlu dicatat adalah ekstrak ini mengandung bahan aktif dan non aktif, tetapi sering tidak diketahui zat mana yang memberikan aktivitas atau efek farmakologi dari ekstrak tersebut. Nah, berdasarkan bahan pembanding yang digunakan dalam standarisasi ekstrak itu diklasifikasikan menjadi 3 tipe. Nah, yang pertama adalah ekstrak terstandarisasi sejati atau tipe A. Nah, ekstrak ini distandarisasi terhadap zat aktif. Nah, contohnya adalah ekstrak daun digitalis, daun sena, dan daun ekstrak beladon. Nah, di Indonesia sendiri fitofarmaka ini tidak boleh mengandung ekstrak daun digitalis dan daun ekstrak beladon. Nah, yang kedua adalah ekstrak terkuantifikasi atau tipe B. Nah, ekstrak distandarisasi terhadap kandungan yang memberikan aktivitas. Contohnya adalah ekstrak daun ginkgo biloba dan herba hypericum perforatum. Kemudian yang ekstrak lain atau tipe C adalah ekstrak yang distandarisasi terhadap senyawa penanda mutu yang tidak memiliki efek farmakologi. Contohnya adalah ekstrak herba hawthorn atau Cratagifolium cumflore dan akar echinacea. Kemudian standarisasi ini sangat penting dilakukan. Nah, beberapa alasan penggunaan ekstrak yang terstandarisasi itu yang pertama adalah produk yang dihasilkan dapat direproduksi dan biasanya memiliki mutu lebih tinggi. Kemudian yang kedua itu menjaga konsistensi produk yang dihasilkan pada setiap batch. Jadi setiap produk itu memiliki batch masing-masing. Kemudian yang ketiga adalah fitofarmaka yang harus memenuhi standar sebagaimana obat. Karena produk fitofarmaka ini statusnya harus terdaftar menjadi obat. Yang keempat adalah standarisasi memungkinkan pembanding efektivitas klinis, efek farmakologis dan efek samping sejumlah produk misalnya terhadap placebo. Nah, untuk yang kelima ini adalah produk tersebut memberikan pasien keamanan yang lebih tinggi, lebih baik sehingga meningkatkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap obat bahan alam. Nah, pada tahun 2000, Direktorat Jenderal Pengawasan Obat dan Makanan ini telah mengeluarkan pedoman berupa parameter standar umum ekstrak tumbuhan obat yang merupakan pedoman wajib bagi industri ekstrak dan industri obat tradisional dalam membuat ekstrak. Nah, di dalam pedoman tersebut disebutkan bahwa mutu ekstrak ini dipengaruhi oleh faktor 2, yaitu faktor ini adalah faktor biologi dan faktor kimia. Yaitu yang pertama, faktor biologi ini meliputi identitas jenis atau spesies tumbuhan, kemudian lokasi tanaman atau tumbuhan asal,
Kemudian periode pemanenan hasil tumbuhan, kemudian umur dari tumbuhan tersebut dan bagian yang akan digunakan, kemudian dan penyimpanannya. Yang kedua yaitu faktor kimia. Faktor kimia itu dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama faktor internal. Ini seperti jenis senyawa aktif, komposisi kualitatif senyawa aktif, komposisi kuantitatif senyawa aktif, dan kadar total rata-rata senyawa aktif. Yang B itu faktor eksternal seperti metode ekstraksi, yaitu ukuran, kekeringan, dan kekerasan bahan. Kemudian yang digunakan itu pelarut apa yang digunakan untuk ekstraksi, kandungan logam berat, dan kandungan pestisidanya yang jelas. Kemudian parameter yang merupakan persyaratan mutu ekstrak itu yang diuji meliputi parameter non spesifik dan parameter spesifik. Ya, yang pertama itu kita bahas tentang parameter spesifik. Parameter spesifik ini merupakan parameter yang terkait dengan sifat khas tumbuhan tersebut, meliputi identitas ekstrak, organoleptik ekstrak, senyawa terlarut dalam pelarut tertentu, kemudian kandungan kimia ekstrak, senyawa identitas, dan yang terakhir itu pola kromatogram. Dan yang kedua parameter non spesifik. Parameter non spesifik itu memiliki 7, yaitu yang pertama susut pengeringan dan bobot jenis, kemudian kadar air, kadar abu, sisa pelarut, residu pestisida, cemaran logam berat, dan cemaran mikroba seperti cemaran bakteri, cemaran kapang, khamir, dan alfatoksin. Untuk persyaratan mutu suatu ekstrak itu tercantum dalam buku Farmakope Herbal pada bagian monografi masing-masing ekstrak, yaitu yang pertama nama ekstrak, yang kedua itu ketentuan ekstrak, yang ketiga itu cara pembuatan ekstrak, keempat itu rendemen, kelima pemerian, keenam itu senyawa identitas, yang nomor 7 kadar air, ke-8 kadar abu, ke-9 kandungan kimia ekstrak, dan yang terakhir itu 10 penetapan kadar. Untuk pembahasan fitofarmaka sudah selesai. Nah, Ibu akan memberikan soal, nanti soalnya Ibu fotokan dan Ibu bagikan di grup. Nah, untuk catatan jangan lupa kalian mencatat, semuanya harus dicatat, harus memiliki catatan masing-masing. Kemudian Ibu tidak segan mengingatkan kalian tentang penggunaan hand sanitizer, penggunaan masker. Jangan lupa kalau kemana-mana pakai masker, bawa hand sanitizer, ganti baju. Kalau dari mana-mana pulang ke rumah mandi, ganti baju ya. Sekian farmakognosi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.